Jadi baik Ibu dan teman-teman, saya akan presentasikan hasil wawancara saya. Uh, untuk topik pembahasan kali ini yang pertama itu apa itu uang, yang kedua apa fungsi uang, dan apa manfaat uang. Terus uang itu digunakan untuk apa saja. Terus yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi uang beredar. Terus yang keenam itu teori kuantitatif dan kualitas uang. Yang terakhir itu peran uang dalam perekonomian. Jadi teman-teman, uang itu adalah sebuah alat tukar yang sah dan diakui secara umum untuk mempermudah kegiatan transaksi ekonomi. Dengan adanya uang, manusia tidak perlu lagi melakukan barter atau menukar barang dengan barang yang sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai tukar. Jadi artinya teman-teman begini, uang ini adalah sebuah alat untuk transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membeli sebuah barang. Kita tidak perlu lagi kayak sistem dulu itu seperti barter, menukar barang dengan barang. Yang sering menimbulkan kesulitan dalam transaksi. Terus selanjutnya itu apa fungsi uang? Di sini fungsi uang itu untuk sebagai alat tukar atau medium of exchange, mempermudah transaksi jual beli. Yang kedua itu satuan hitung, unit of menjadi ukuran untuk menentukan nilai barang dan jasa. Yang ketiga itu penyimpanan nilai, bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Jadi begini, yang pertama itu adalah fungsi uang itu sebagai alat tukar. Artinya uang ini sebagai alat tukar untuk mempermudah kita dalam transaksi jual beli. Terus yang kedua itu satuan hitung, menjadi ukuran untuk menentukan nilai barang atau jasa. Jadi begini teman-teman, yang kedua ini artinya bahwa sebuah nilai barang itu ditentukan oleh jumlah uang dari barang tersebut untuk kita dapat, maksudnya begitu. Terus yang ketiga itu penyimpanan nilai, bisa digunakan untuk di masa depan seperti menabung atau investasi atau deposito di bank. Terus selanjutnya itu apa manfaat uang? Di sini mempermudah transaksi, menyimpan nilai, alat pembayaran dan nilai. Dan selanjutnya itu uang itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama itu membeli barang dan jasa, membayar kewajiban seperti membayar utang, terus seperti menabung, berinvestasi, dan juga sebagai alat transfer dan kirim uang. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi uang beredar. Faktor yang pertama itu sebagai faktor kebijakan moneter atau bank sentral, kebijakan bank maksudnya. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain bisa menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi faktor yang pertama yang membuat uang beredar itu dari bank atau bank sentral sebuah negara. Mereka bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus yang kedua itu tingkat inflasi. Tingkat inflasi juga ini mempengaruhi uang itu beredar. Misalkan di sini jika inflasi itu tinggi, masyarakat itu lebih membutuhkan banyak uang. Terus sebaliknya juga jika inflasi itu rendah, jumlah uang yang beredar itu cenderung meningkat. Terus yang selanjutnya itu tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi, orang lebih suka menabung. Karena uang yang beredar itu berkurang. Jika suku bunga rendah, orang lebih suka belanja dan investasi. Terus uang juga akan semakin banyak yang beredar. Ada juga faktor selanjutnya kegiatan ekonomi dan investasi. Semakin aktif kegiatan jual beli, produksi dan investasi, semakin besar juga peredaran
peredaran uang di semua negara. Terus yang selanjutnya itu pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah misalnya proyek pembangunan akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Artinya begini teman-teman, pengeluaran pemerintah ini, jika pemerintah membangun sebuah proyek itu akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dulu, karena sebuah proyek ini kita tahu bahwa sebuah proyek ini tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Jadi jumlah uang yang beredar ini juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Terus kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat lebih suka menyimpan uang di bank, berarti uang yang beredar itu berkurang. Terus kalau lebih suka memegang uang tunai, maka uang yang beredar itu juga semakin banyak. Nah ini dia. Nah selanjutnya itu teori kuantitatif dan kualitatif uang. Yang pertama itu teori kuantitatif uang. Nah teori ini lebih menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar itu akan mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa di masyarakat. Jika uang beredar banyak, maka harga barang juga akan naik. Contohnya inflasi. Terus jika uang itu beredarnya sedikit, harga barang juga turun atau deflasi. Terus teori kualitatifnya itu, teori ini lebih menekankan bahwa bukan hanya sejumlah uang yang penting, tetapi kualitas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap uang itu sendiri. Uang harus lebih stabil nilainya. Uang itu harus diterima oleh semua masyarakat sebagai alat tukar. Terus itu uang tidak boleh mudah dipalsukan. Terus nilai uang harus dijaga agar tidak merugikan masyarakat, atau misalnya karena inflasi tinggi. Yang terakhir itu peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama itu sebagai alat tukar, dan yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga untuk alat pembayaran, dan yang terakhir itu untuk mengukur nilai. Oke, jadi baik, mungkin hanya itu saja presentasi